Ya, untuk membahas mengenai peluang suku bunga dari The Fed yang akan diputuskan pekan ini, sudah terhubung melalui video conference bersama dengan Mas Henrico Gani, investment analyst dari Stockbit. Selamat pagi, Mas Henrico. Selamat pagi, Mbak Prisa. Terima kasih atas waktunya, ada Prisa dan juga Wiki. Terima kasih sudah bergabung Mas Enrico. Dan ini kalau bicara mengenai apa yang kemudian menjadi fokus dari pelaku pasar, akan ada keputusan dari The Fed apakah akan kembali menaikkan suku bunga acuannya atau tidak begitu ya. Menunggu Ya, keputusan tersebut, apa yang bisa dilakukan Mas Enrico oleh pelaku pasar agar kemudian portfolionya masih tetap aman lah, cuannya juga masih bisa dapat. oke. Yang pertama mungkin kalau untuk jangka pendek ya, bursa kita memang masih ada potensi untuk bergerak volatil gitu, Mas. Jadi untuk investor atau trader yang memang time horizon-nya jangka pendek bisa lebih memperketat trading plan-nya gitu ya. Kalau memang sudah harus cut loss, ya mungkin lebih baik untuk di cut loss langsung. Tapi kalau memang teman-teman yang punya view jangka menengah panjang itu bisa melihat kalau seandainya kita punya fundamental itu sebenarnya masih kuat ya. Makanya BI juga memutuskan untuk uh, tidak menaikkan suku bunga seperti itu. Dan kalau kita melihat sebenarnya dengan tidak menaikkan suku bunga ini ada resiko dari foreign outflow gitu, Mas. Dan ini yang sebenarnya perlu diwaspadai nih, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah, dengan itu ada baiknya kalau investor itu masih memiliki cash buffer gitu ya. Jadi menengah juga walaupun view-nya bagus, punya cash buffer. Jadi kalau seandainya harga sahamnya itu turun ketika nanti Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, itu investor masih mempunyai cash untuk melakukan average down gitu. Oke, jadi bagi yang sudah punya posisi dan ini kan belum ada kepastian nih, kabarnya sih 75 basis poin. Apa yang seharusnya dilakukan? Di hold saja dulu, Mas Henrico, atau bagaimana? Iya, saya rasa kalau untuk yang jangka menengah panjang, kalau memang saham dimiliki punya fundamental yang bagus, sebenarnya oke-oke aja ya di hold. Tapi sediakan cash supaya nanti bisa average down. Sediakan cash supaya bisa? Average down. Nanti Oh, kalau seandainya ada penurunan bisa average down. berarti Anda melihat ada peluang besar IHSG akan tertahan dan beberapa saham juga akan mengalami penurunan ketika The Fed benar-benar menaikkan suku bunga. Betul betul Pak. Karena kan kalau Hmm. dengan ekonomi yang kuat seperti ini sebenarnya prospek jangka menengah panjangnya itu Mhm. masih cukup bagus ya untuk saham-saham di Indonesia gitu. Cuman mungkin akan ada sedikit kaget gitu ya ketika nanti suku bunga dinaikkan ataupun nanti ketika Amerika dinyatakan resesi, itu ada sedikit potensi market kaget, koreksi seperti itu. Dan kalau memang jangka panjang view-nya itu sebenarnya bisa jadi peluang Mbak untuk Yang kita. paling akan terdampak lebih ke sektor apa, Mas? Saya rasa kalau seperti ini hampir semua sektor ya Mbak ya, karena ini market risk gitu ya dari makroekonomi. Baik, Oke. oke. Satu fokus lagi yang kemudian cukup menarik adalah bagaimana adanya satu kesepakatan antara Rusia dan juga Ukraina yang akan berdampak kepada pengurangan resiko dari krisis pangan global lah. Bagaimana Anda juga melihat ini untuk pergerakan dari harga ataupun sektor-sektor komoditas, Mas Enrico? Iya, dari sektor komoditas sebenarnya memang kalau kita lihat harganya mulai turun ya untuk komoditas dan ini membatasi keuntungan dari emiten komoditas. Tapi di harga saat ini itu sebenarnya juga masih banyak emiten-emiten yang sebenarnya komoditasnya harganya cukup tinggi buat mereka menghasilkan untung gitu. Jadi masih profit gitu ya. Cuman memang profitnya sedikit lebih kecil aja dengan penurunan harga komoditas ini. Oke, Dan ditahan harga dulu ya Mas sahamnya Henrico. ya. Ini semakin menarik nih sebenarnya ngomongin soal komoditas juga. Tapi kita akan saksikan terlebih dahulu ya seperti apa IPO dari emiten baru PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk dengan kode saham KRYA yang akan melantai pada pagi hari ini. Ditahan dulu Mas Henrico dan juga pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, Senin 25 Juli 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita saksikan video company profile berikut ini. Sejak 7 Januari 2007. PT Bangun Karya Perkasa Jaya yang bergerak dalam bidang konstruksi umum dan konstruksi baja. Didirikan oleh Bapak Darmo Budiono Sarjana Teknik dan Ibu Wicita Noto Atmojo Sarjana Teknik. Dengan dukungan tenaga-tenaga ahli yang profesional di dalamnya, PT Bangun Karya Perkasa Jaya berkomitmen untuk menjaga kualitas tinggi pada setiap produk konstruksi yang dihasilkan. Visi kami menjadi perusahaan konstruksi terdepan dan terpercaya, serta berkarakter dengan pelayanan inovatif, komunikatif, disertai kepedulian dan komitmen yang tinggi kepada klien. Misi kami memberikan kepuasan kepada para pelanggan baik dalam desain maupun kualitas dan mutu bangunan yang dihasilkan dengan harga yang kompetitif. Inilah kami. Tahun 2015. PT Bangun Karya Perkasa Jaya telah berhasil mendapat ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001, sehingga kami bertransformasi menjadi perusahaan konstruksi nasional dengan kualifikasi besar. Tahun kami berkarya, membangun negeri dengan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Baik dari segi aset perusahaan, sumber daya manusia, maupun tingkat penjualan dan laba yang membanggakan. Dan pada tanggal 7 Maret 2022, PT Bangun Karya Perkasa Jaya bertransformasi menjadi perusahaan terbuka dengan pengesahan Akte Notaris nomor 29 tahun 2022 dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Juli 2022. Kini kami resmi berubah menjadi PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk.
selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Kepada Bapak Darmo Budiono, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan atas berkat dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Hari ini, tanggal 25 Juli 2022, merupakan momen paling bersejarah tonggak baru bagi kami PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk karena telah menjadi perusahaan yang resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hal ini tentu tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan saya, Hokwan Darmo Budiono, selaku Direktur Utama PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, mewakili perseroan untuk mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, dan penjamin pelaksana emisi efek PT Indo Capital Sekuritas. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para profesi penunjang, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajemen, stakeholder, dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pencatatan perdana saham perseroan dengan kode saham KRYA atau disebut Karya yang selalu mengingatkan kita akan selalu tetap berkarya membangun negeri. Perseroan berdiri pada tanggal 7 Januari 2007, merupakan perusahaan konstruksi nasional terkemuka dan selalu berkembang yang memiliki spesialisasi di bidang fabrikasi baja dan kontraktor umum. Kebanggaan kami adalah memiliki workshop terpadu sejak produksi material baja mentah menuju proses fabrikasi dan sandblasting serta painting, sampai pengiriman kepada pelanggan atau pemberi kerja kami. Pada tahun 2015, kami berhasil mendapatkan ISO 9001 tentang manajemen mutu dan ISO 14001 tentang manajemen dampak lingkungan, serta ISO 45001 tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Serta kami juga telah mendapatkan penghargaan sertifikat SMK 3 Emas dari Kemenaker RI sejak tahun 2018. 15 tahun kami turut membangun negeri dengan moto kepercayaan dan kepuasan pelanggan adalah kunci sukses kami. Kami memprioritaskan kepuasan dan hubungan pelanggan termasuk investor karena kami percaya bahwa bisnis adalah merupakan suatu ikatan batin juga yang dapat membantu membangun brand positioning kami dengan para pelanggan dan para investor. Kami berusaha untuk selalu fleksibel dan meningkatkan inovasi, ketepatan waktu sehingga memberikan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kami mengajak Anda semua untuk mengambil bagian berinvestasi dalam perusahaan kami. Yuk, nabung saham KRYA, Karya. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti bersama informasi pencatatan perdana saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan segera mengikuti penekanan layar sentuh yang akan dilakukan oleh perwakilan perusahaan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan penekanan layar sentuh, saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk
telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama seremoni pencatatan perdana pada pagi hari ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia. Baru saja kita simak prosesi ataupun seremoni IPO dari Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk yang pergerakan harga sahamnya tadi sempat signifikan 20%-an, tapi kemudian saat ini pergerakan harga sahamnya menguat 3,2% atau sekitar 4%-an lah. Langsung dilepas gitu ya, setelah kenaikannya tadi sempat 24% pemirsa, sekarang hanya 132. Sementara pemirsa di pembukaan perdagangan pada pagi hari ini IHSG masih menguat 0,27% ke 6.903. Nah, lagi-lagi sejauh mana peluang dari indeks harga saham gabung selanjutnya, karena menurut Mas Hendriko tadi ada peluang IHSG akan tertahan ketika The Fed benar-benar mengumumkan kenaikan suku bunga pada pekan ini. Kami bahas usai jeda pariwara berikut, kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama Market Buzz. Sebelum saya lanjutkan ataupun kami lanjutkan perbincangan bersama Mas Hendriko Gani, ada beberapa data terkait dengan pembukaan dari IHSG hari ini ataupun pagi hari ini. IHSG menguat 0,26% di level 6.893,617. Kemudian Jakarta Islamic Index menguat 0,47% di level 600,593 dan LQ45 menguat 0,29% di level 976,563. Kemudian dari update pembukaan perdagangan terkait dengan IHSG, kita beralih ke gainers pemirsa. Kami mengcapture beberapa menit yang lalu, Antam berhasil menguat 2% ke 1.815, BP naik 1% ke 185, Inco tidak mau ketinggalan naik 2,19% di 5.850, MDKA 1,24% di 4.080. Ya, berikutnya adalah saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers, diantaranya adalah Zinc, Aksio, BMRS, dan juga Dewi dengan pelemahan masing-masing 1,23%, 4,46%, 0,84% dan 4,05%. Oke, kembali kita akan berbincang pemirsa bersama dengan Mas Hendriko. Tadi Anda katakan untuk menanti terkait dengan suku bunga The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat yang pertemuannya akan diselenggarakan pekan ini, ada peluang indeks akan tertekan dan sejumlah sektor juga mengalami koreksi gitu. Tapi kalau kita lihat emiten-emiten yang berbasis komoditas metal gitu ya, emas, nikel, antam, dan Inco hari ini mengalami penguatan. Apakah memang nantinya komoditas emas yang akan bersinar atau Anda melihat ada sektor lain? Ya, dengan kenaikan suku bunga ini sebenarnya uang itu akan cenderung larinya ke safe haven dolar ya, gitu ya. Cuman mungkin nanti setelah benar-benar Amerika resesi dan juga memang kalau inflasinya ini ya tidak cenderung usai gitu ya, nggak cenderung turun, emas ada potensi untuk meningkat ya sebagai safe haven lainnya selain US dollar gitu Pak. Jadi memang untuk jangka menengah ya, saya rasa menengah panjang emas masih cukup prospek sih Mbak. Oke, kemana arah IHSG jika memang The Fed menaikkan sesuai proyeksi 75 basis point? Support ya? Iya, oke. Untuk kalau seandainya memang dinaikkan 75 basis point, saya rasa market sudah mulai mengantisipasi ya, mulai dari saat ini gitu. Ya balik lagi untuk saat ini sebenarnya IHSG mulai kembali bullish. Tapi memang perlu diwaspadai karena market sangat volatile ya akhir-akhir ini ya. Jadi kalau seandainya terjadi koreksi, yang saya yakin juga nggak terlalu lama gitu ya. Kalau seandainya terjadi koreksi pun, ya itu investor harus siap-siap gitu. Karena itu bisa saja menjadi sebuah peluang gitu Mbak.
Oke, artinya memang ada level-level tertentu yang patut diwaspadai untuk kemudian investor lepas terlebih dahulu portfolionya untuk menyikapi tren dari pelemahan IHSG sendiri, menyikapi kenaikan tingkat suku bunga acuan dari The Fed, Mas Henrico. Saya rasa kalau untuk melepas kepemilikan, saya rasa kurang bijak ya Mas ya, apalagi kalau seandainya view-nya menengah jangka panjang gitu. Oke. Ada saat lebih baik untuk menambahkan jumlah porsi cash gitu daripada melepas keseluruhan kepemilikan saham. Baik, Mas Henrico, komoditas masih menarik tidak? Mengingatkan ada pertemuan antara Rusia dan Ukraina yang sudah sempat dibahas oleh Wiki juga tadi di Istanbul yang menyepakati untuk pembukaan blokade khusus untuk biji-bijian. Singkat saja. Iya, kalau saya rasa itu lebih menarik untuk emiten consumer ya Mbak ya, karena dengan ekspor pangan itu ya sebenarnya malah menurunkan harga komoditas dan kita itu sebenarnya pengimpor dari. Jadi kita tinggalkan biji-bijian. emiten komoditas misalnya batu bara karena mungkin harganya juga mulai akan turun? Ya, untuk batu bara dan komoditas lainnya itu lebih terbatas ya kenaikannya Mbak ya. Oke, udah mulai terbatas ya, baik. Sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Henrico juga ya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih untuk rekomendasinya. Tapi keputusan investasi kami ingatkan lagi kembali ke Anda. Selamat pagi, Mas Henrico. Terima kasih Mas Henrico. Dan bisa tetap bersama kami, saja kami akan kembali dengan segmen Create Up. Kali ini kami akan berbincang bersama perusahaan rintisan berbasis agrikultur ataupun agritech yang akan menjadi platform B2B begitu ya dari industri pertanian ataupun mungkin ini akan mempercepat digitalisasi dari pertanian di Indonesia. Usaha jeda berikut ya. Tetap bersama kami akan segera kembali.